Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 9 ingin menyentuhnya. Amandamu yang mengobati dia, kelihatannya sangat lemah lembut. Kelemah lembutannya membuat Ricky Mo sedikit tergoda. Kemudian, ingin menyentuhnya. Amandamu adalah istrinya, berbuat apapun sudah sewajarnya. Tapi bagi Amandamu, dia adalah Charles Mo, adik sepupu Ricky Mo. Ricky Mo berulang kali mencoba menggodanya, menciumnya, jauh di luar lingkup yang bisa Amandamu terima. Amandamu mendorongnya dengan kuat, mundur beberapa langkah ke belakang, menjauhi dia, dengan wajah dingin berkata, "Charles, aku ini kakak ipar sepupu kamu. Tolong kamu hormati aku sedikit." Melalui peristiwa penembakan tadi, sudah membuat Amandamu tidak begitu membenci Charles Mo, tidak disangka dia tetap tidak sopan. Ricky Mo mengenang saat mencium dia, Ricky Mo menggosok bibirnya, suara yang merdu terdengar. "Kakak ipar sepupu, kamu mau seumur hidup tinggal bersama kakak sepupu, apa tidak mau mempertimbangkan aku?" Amandamu menolaknya dengan tegas. Tidak mau. Wajahnya yang kecil, ditambah dandanannya yang jelek, seperti seorang nenek tua kecil, tidak ada yang menarik sama sekali. Ricky Mo justru merasa penampilan Amandamu ini sangat menarik. Amandamu merasa dirinya tidak bisa duduk diam lagi, karena hanya akan membuat Charles Mo lebih tidak sopan lagi. "Kamu telepon, panggil orang datang untuk menjemput kamu, kalau tidak aku akan memanggil ambulans, orang lain akan tahu kamu terluka oleh senjata api." Suaranya berubah menjadi lemah, meskipun berkata dengan nada mengancam, tapi tidak ada sedikit pun ancaman. Ricky Mo meliriknya, seolah-olah tidak mendengarnya, langsung memejamkan mata beristirahat. Amandamu. Amandamu menggigit bibirnya, melihat wajahnya yang pucat seperti kertas, tidak tega membangunkannya dan menyuruhnya pergi. Mengambil kesempatan, Charles Mo sedang beristirahat, Amandamu pergi ke pasar. Meskipun dia adalah nona ketiga di keluargamu, tapi dia sama sekali tidak mempunyai nasib seorang nona. Sebagian besar saat sakit tidak ada orang yang merawat, saat lapar tidak ada yang menanyakan, saat terluka menggigit gigi sendiri menahan sakit. Jadi, kemampuan dia untuk hidup sangat kuat. Karena dia membenci Charles Mo, dia tidak bisa mengambil resiko membiarkan Charles Mo mati di tempatnya dan tidak merawatnya. Kehidupan dia sangat serius dan rajin, tidak ingin membiarkan Charles Mo kehilangan nyawa, juga tidak ingin menguburnya. Jadi, dia dengan tidak rela memasak sup untuknya. Ketika malam tiba, Amandamu membangunkan Charles Mo. "Apa kamu lapar? Aku masak sup, kamu mau minum sedikit?" Amandamu berdiri sejauh 2 langkah dari tempatnya, takut dia melakukan hal yang tidak sopan lagi. Ricky Mo membuka mata melihat Amandamu, mengucapkan sebuah kata seperti emas. "Mau." Amandamu membawa sup ke sana, meletakkannya di meja kecil di depan kasurnya, segera mundur menjauh. Tapi rumahnya benar-benar terlalu kecil. Selain dapur kecil dan toilet, kasur 1,5 meter, sebuah meja lipat kecil, sofa tunggal, rak buku bekas tapi masih bagus. Hanya beberapa barang saja sudah memenuhi setengah dari rumahnya. Mau dia melompat lebih jauh lagi, tidak mungkin terlepas dari pandangan Ricky Mo. Ricky Mo melirik dia, dengan santai duduk, kemudian dengan wajah tanpa ekspresi membuka selimut, menunjukkan kain kasa yang penuh dengan darah di bagian dadanya, dengan santai berkata, "Lukanya terbuka." Nada bicara acuh tak acuh, seolah-olah bukan berbicara tentang luka yang ada di tubuhnya, tetapi bicara mengenai orang lain. Amandamu tidak ingin mempedulikannya, tapi tidak tega.
Pelan-pelan berjalan menghampiri, satu tangan mengangkat mangkuk sup, satu tangan lagi menyuapkan sup. Kali ini Ricky Mo tidak bicara apa-apa lagi, memejamkan mata, sesuap demi sesuap sup itu masuk ke dalam mulutnya. Keheningan di ruangan sempit itu, hanya terdengar suara kecil sendok menyentuh mangkuk, kehangatan tanpa kata-kata memenuhi ruangan itu. Istri yang dimanja, bab 10 menjadikan papan lompat. Keesokan hari, Amanda Mu terbangun karena dering telepon genggamnya. Saat semua orang di sekeliling sudah memiliki telepon genggam dengan berbagai fitur dan model yang bagus, Amanda Mu masih menggunakan telepon genggam yang hanya bisa digunakan untuk menelepon. Mengambil telepon, melihat nama yang tertera, otaknya baru tersadar. Dia ragu beberapa saat, baru mengangkat telepon. "Pak." Suara Kelvin Mu terdengar begitu serius. "Kamu kemarin pulang rumah. Siapa yang mengantar kamu pulang?" Sebagai seorang ayah menelepon anak perempuannya yang baru saja menikah, tapi yang ditanyakan malah pertanyaan yang tidak penting seperti ini, Amanda Mu merasa kecewa. Biasanya, Kelvin Mu jarang menelepon Amanda Mu, dia tiba-tiba menelepon menanyakan ini, membuat Amanda Mu meragukan niatnya menelepon. Tapi Amanda Mu masih menjawab dengan jujur. "Adik sepupu Ricky Mo." Kelvin Mu di seberang telepon terpaku beberapa saat, kemudian baru menjawab. "Kalau ada waktu, bawa kakakmu pergi ke rumah keluarga Mo melihat-lihat. Kalau ada anak muda yang cocok kenalkan juga ke kakakmu, supaya dia bisa kenal lebih banyak teman." Perkataan yang diucapkan ayahnya, Amanda Mu mengerti. Kemarin setelah dia meninggalkan villa kediaman keluarga Mu, Siska Mu mungkin bertemu dengan Charles Mo. Sangat mungkin Siska Mu menyukai Charles Mo, jadi ingin meminta dia menjodohkan mereka. Mereka berdua, ayah dan anak perempuan sama-sama memiliki niat yang sama. Jelas-jelas Ricky Mo dan Siska Mu terikat dalam perjanjian nikah, tapi pada akhirnya dia yang harus menikah dengan Ricky Mo. Kemudian, mereka ingin menjadikan dia sebagai papan lompat, mencarikan seseorang dari keluarga Mo yang hebat untuk dijadikan suami Siska Mu. Semua orang di seluruh kota J siapa yang tidak tahu, di keluarga Mo, selain Ricky Mo, beberapa saudara sepupunya itu orang yang hebat. Amanda Mu ingin menertawakan dirinya sendiri, Siska Mu adalah anak kandung Kelvin Mu, memangnya dia bukan. Bagaimana bisa pilih kasih seperti ini? Amanda Mu menahan rasa sakit di hatinya, berusaha agar suaranya tetap datar. "Aku juga ingin membawa kakak ke rumah keluarga Mo, tapi, sampai sekarang aku belum bertemu dengan Ricky Mo." Begitu Kelvin Mu mendengar perkataan ini dia langsung marah. Bahkan suami sendiri belum bertemu, tidak ada gunanya sama sekali, kamu masih punya muka pulang ke rumah. Amanda Mu menahan tangis, menahan supaya air matanya tidak jatuh, suaranya masih tetap datar. "Kamu antar kakak ke rumah keluarga Mo, siapa tahu Ricky Mo bersedia menemui dia. Aku seorang yang jelek seperti ini, untuk apa dia mau bertemu denganku?" Ricky Mo yang keluar dari kamar mandi kebetulan mendengar ucapannya ini. Amanda Mu duduk di kasur. Rambut hitamnya terurai. Jari tangan yang memegang telepon genggam. Karena terlalu kuat dia memegang sampai terlihat urat di tangannya. Matanya sudah dipenuhi dengan air mata, tapi dia masih menahan agar air matanya tidak menetes. Bayangan yang rapuh membuat orang yang melihat merasa kasihan. Ricky Mo menyipitkan mata, menyadari istrinya ini semakin enak dilihat. Tidak tahu orang yang di seberang telepon berbicara apa lagi. Wajah Amanda Mu pucat, tidak berkata-kata juga tidak menutup telepon. Ricky Mo segera berjalan menghampiri, mengambil telepon dari tangannya, langsung menutup telepon itu. "Hei, perempuan ini ternyata masih menggunakan telepon genggam seperti ini." Kemudian, Ricky Mo menundukkan kepala melihat Amanda Mu, dengan suara yang datar berkata. Ucapan yang tidak ingin didengar, tidak perlu didengar. Amanda Mu mengangkat kepala,
Matanya masih penuh dengan air mata, merasa pandangannya kabur, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Sangat aneh, Amandamu merasa ada kehangatan di ucapan Ricky Mo barusan. Tapi beberapa saat kemudian, Amandamu membelalakan mata. Kenapa aku bisa di atas kasur? Amandamu memberikan kasurnya ke laki-laki yang terluka, kemarin dirinya tidur di sofa. Kamu sendiri kemarin tidur sambil berjalan naik ke kasur. Ricky Mo berbicara tanpa ekspresi, berjalan sampai ke samping kasur, berbaring di sebelah dia. Bersambung.